lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya bener-bener menarik banget. I wish I had the answer for this. Oke, pertanyaannya, maaf Bun mau tanya nih, kalau perut buncit dietnya apa? Aku pengen banget bisa jawaban yang perut buncit dietnya apa ya, terus ada langsung spesifik ini gitu, langsung gampang, langsung kita ikutin, rasanya enak banget ya. Oke, jadi diet untuk perut buncit. Jadi gini ya, tubuh kita setiap orang beda-beda nge-storage atau menyimpan lemak. Jadi kalori yang kita konsumsi dari hari ke hari yang berlebihan tadi itu disimpan sama tubuh kita, lama-lama ditimbun jadi lemak. Nah, ada orang yang lemaknya itu kalau dia lagi naik BB-nya itu langsung ke sini, cabi. Ada yang ke lengannya, ada yang ke perut, ada yang ke bokong, ada yang pokoknya area tubuh deh gitu. Jadi setiap orang punya kondisi masing-masing, fisik orang, gennya dan alasan-alasan lainnya pokoknya beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya spesifik untuk diet untuk lemak di perut buncit, ya itu nggak bisa yang kita ngefokus, oh perut buncit kita dilakukan diet seperti ini langsung, enggak. Tapi gimana kita merubah diet kita dari hari ke hari, kebiasaan kita sehari-hari ini kita kurangi konsumsi kalori. Kalau kita mau diet, mau menurunkan BB, artinya kalori harian kita harus kita kurangin. Jadi bisa dengan menambah aktivitas olahraga kita, jadi kita membakar kalori lebih, atau dengan mengurangin konsumsi makanan sehari-hari. Jadi kalori yang kita masukkan ke tubuh kita itu pun berkurang. Nah, kalau ini kita udah lakukan dari waktu ke waktu, tubuh kita pun lemaknya itu akan berkurang. Dalam arti kalau misalnya tubuh kita sehari butuh 2000 kalori dan kita konsumsi 1800, artinya butuh 200 kalori lagi, dan tubuh kita akan menggunakan dari simpanan atau storage lemak tadi. Jadi kalau dari hari ke hari kita jaga pola makannya, kita kurangin konsumsi kalorinya, tubuh kita pelan-pelan menggunakan storage atau simpanan si lemak tadi, dan itu yang buat BB kita turun. Nah, ada orang memang yang kalau udah mau turun BB-nya, yaitu tadi menyimpannya itu di area tertentu, tapi pas dibakarnya itu pun di area tertentu. Jadi kalau orang makin kurusan, tiba-tiba mukanya makin lebih tirus, atau tangannya lebih kecil, lebih langsing, lebih lean, atau mungkin perutnya lebih berkurang buncitnya gitu. Tapi kebanyakan rata-rata area yang paling susah untuk diturunkan lemaknya itu adalah area perut, karena bener-bener khususnya wanita ya, wanita khususnya itu bener-bener kita banyak banget menyimpan perut lemak itu di area perut dan daerah bokong, terus di sini lengan. Jadi proses yang tadi kita yang dari gemuk atau mungkin lemaknya itu cuma di area perut, ya sama aja, kita benar-benar mengurangi konsumsi kalori harian kita. Jadi lemak yang kita simpan atau kita timbun di perut tadi, perut buncit tadi, itu pun berkurang. Nah, yang berikutnya lagi, kalian juga harus tahu buncitnya itu apakah buncit karena lemak atau buncit karena makanan atau karena bloating. Aku udah pernah belum ya jelaskan informasi ini, mungkin kapan-kapan aku bakal jelasin di video terpisah. Jadi kalau kalian merasa memang buncitnya itu ya karena lemak, kalian bisa tahu misalnya disentuh nih di perut nih, bisa dibeginiin seperti ini, mungkin lemaknya tebel banget gitu ya, pasti kan beda kan lemak yang segini sama segini gitu. Nah, kalau kalian tahu bahwa memang lemak di perut, di area perut kalian itu berlebihan, ya artinya kalian harus diet, kalian harus kurangin konsumsi kalori harian kalian, dan sesudah beberapa waktu, nggak bisa dalam cuma seminggu 2 minggu, tapi butuh waktu yang lebih lama, karena memang untuk mencapai perut yang rata, bebas dari lemak gitu ya, jadi lemaknya itu anggaplah sedikit gitu ya, nggak yang 20% gitu, itu pasti butuh waktu yang lebih lama juga. Jadi kasih waktu untuk tubuh kalian belajar melakukan diet yang benarnya seperti apa, itu pasti lama-lama perutnya rata. Nah, kalian boleh cek juga kalau kalian udah lama ikutin aku ya, aku share perjalanan atau storynya aku, gimana aku perubahan tubuh dari yang hamil, terus pasca melahirkan perut buncit, terus habis itu perutnya mulailah menipis gitu ya, tapi lemaknya masih banyak, terus sampai sekarang aku juga udah bisa melihat yang kayak udah adalah bayang-bayang perutnya gitu ya, jadi kayak kelihatan abs, sebenarnya belum abs tapi udah mulai terbentuk, karena aku sendiri lemak di perutnya itu masih ada gitu, dan masih
Tadi aku tunjukin itu masih rada tebal gitu. Tapi kalian boleh perhatikan, itu aku butuh waktu yang lama. Enggak yang habis melahirkan 3 bulan kemudian, setengah tahun kemudian langsung dapat abs. Enggak, jadi butuh waktu yang lebih lama. Tergantung goalnya kalian apa. Apakah goalnya pengen langsing aja atau pengen dapat bentuk absnya juga gitu. Jadi itu semuanya tergantung juga komposisi lemak di tubuh kita. Kalau kita pengen absnya bener-bener kelihatan gitu ya, jadi udah ada 4, 6, 6 packnya di sana, itu butuh untuk wanita kayaknya di 17-15% body fat. Jadi kalau misalnya kalian di kondisi lemak tubuhnya itu masih di atas 20%, itu pasti absnya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau udah mulai makin menurun lemak tubuhnya, itu makin kelihatan. Jadi balik lagi goalnya kalian apa? Ya kalian bisa jalankan dietnya juga untuk mencapai goal yang kalian mau. Jadi itu dia diet untuk perut buncit. So thank you buat pertanyaannya. Buat kalian yang punya pertanyaan lainnya, kalian boleh share di grup, aku akan jawab dengan video penjelasan seperti ini. Semoga bermanfaat video ini. Kalau bermanfaat kalian boleh share ya. So thank you, see you in the next video, bye.